Di iklan kedua ini saya akan menunjukkan analisis semiotika pada iklan Oppo Tuesday A Miracle in the Christmas Night. Deskripsi dari iklan ini adalah iklan ini menceritakan anak laki-laki dan perempuan yang ingin ikut kontes dalam membuat lampion hias khas Filipina yang disebut parol dalam rangka merayakan Natal. Akan tetapi saat pengumuman tiba, listrik tiba-tiba padam, membuat setiap orang yang berada di situ kecewa. Akan tetapi kreativitas kedua anak tersebut membuat perayaan Natal menjadi indah kembali. Pada bagian ini, di bagian Oppo Parol Making Contest, yang di tengah merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui media visual. Pada tulisan Oppo sendiri merupakan sebuah ikon dan yang merupakan representasi dari brand HP merek Oppo. Di bagian ini, di poster yang ini merupakan pesan dengan makna konotatif karena merupakan hiasan. Mengapa disebut konotatif? Karena merupakan representasi dikarenakan Oppo sedang mengadakan kontes membuat parol yang bukti nyatanya terdapat pada tulisan Parol Making Contest. Selain itu, pada tulisan on Sunday 25th December 2022 5:30 PM until 10 PM. Jadi kontes parol ini yang diadakan oleh brand HP milik Oppo ini diadakan pada tanggal 25 Desember 2022 pada hari Minggu dari jam setengah 6 sore hingga jam 10 malam. Pada bagian tengah di gambar ini terdapat sebuah simbol dari parol. Parol sendiri adalah sebuah lampu hias khas Filipina saat merayakan Natal, saat Natal tiba. Di bagian sini poster bagian sebelah kiri dengan background warna putih terdapat tulisan Philippine Christmas Parol Craft. Di sini merupakan sebuah pesan nonverbal. Disebut nonverbal karena disampaikan melalui tulisan. Pada bagian ini mempunyai makna, yaitu Filipinas, yaitu Natal yang berada di Filipina sedang mengadakan kontes dalam membuat parol. Pada gambar ini terdapat sebuah simbol dari sebuah parol, yaitu lampion hias khas Filipina. Disebut sebagai simbol karena setiap orang mempunyai penafsiran sendiri-sendiri. Di bagian
kanan ini ditanda warna putih yang ada tulisan Pasko, Christmas, Maligayang, Merry, dan Parol. Di bagian ini merupakan sebuah sign berupa penunjuk untuk sebagai guidance atau penunjuk berupa kosakata agar orang-orang tahu sebuah kosakata bahasa Filipina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Misalnya di sini terdapat ikon dari karangan bunga. Ikon dari karangan, mengapa ini disebut sebagai ikon dari karangan bunga? Karena merepresentasikan sebuah ikon dari sebuah karangan bunga yang asli. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal yaitu Pasko yang mempunyai makna Christmas atau Natal. Disebut sebagai nonverbal karena disampaikan melalui tulisan. Pada bagian ini termasuk makna konotatif karena merupakan sebuah makna denotatif karena merupakan sebuah representasi dari hal yang nyata. Di bagian bawahnya terdapat ikon dari Santa yang menggunakan topi Sinterklas. Disebut sebagai ikon karena merupakan bentuk representasi dari seorang Santa. Pada bagian ini terdapat tulisan Maligayang yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti Merry. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu selamat atau memperingati. Pada bagian ini merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui tulisan. Disebut sebagai makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya, yaitu Maligayang yang berarti Merry. Di bagian paling bawah sendiri terdapat ikon dari bintang. Ikon yang berbentuk bintang ini disebut sebagai ikon karena merupakan representasi dari sebuah lampion hias khas Filipina. Parol sendiri merupakan bahasa Filipina dari lampion hias khas Filipina, ditunjukkan oleh tanda bertuliskan parol dan arti dengan bahasa Inggris yang berada di bawahnya bertuliskan Star-shaped Christmas Lantern yang berarti bentuk bintang lampion Natal. Di sini termasuk sebagai pesan nonverbal karena disampaikan melalui tulisan, termasuk ke dalam makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya. Pada bagian bintang disebut sebagai ikon karena merepresentasikan sebuah parol. Pada bagian ini pada bagian di bawahnya terdapat topi Sinterklas dengan boneka salju. Bagian gantungan yang menyerupai boneka salju yang menggunakan topi Sinterklas merupakan ikon dari boneka salju karena merepresentasikan sebuah objek berupa boneka salju. I'm gonna win this. Yes, only
Only if I don't join the contest. I'm gonna win this. Yes, only if I don't join the contest. Terdapat pesan verbal di sini yang diucapkan oleh anak perempuan, yaitu I'm gonna win this, yang berarti saya akan memenangkan ini, mempunyai pesan konotatif karena merupakan sebuah bentuk kiasan. Disebut sebagai pesan verbal karena disampaikan melalui lisan. Mempunyai makna bahwa anak perempuan ini bisa memenangkan kontes membuat parol ini. Pada bagian ini terdapat pesan verbal yang disampaikan oleh bocah laki ini, yaitu yes, only if I don't join the contest, yang mempunyai makna ya, hanya jika saya tidak ikut kontes tersebut. Disebut sebagai pesan nonverbal karena disampaikan secara lisan. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merupakan representasi dari pernyataan bahwa anak perempuan ini hanya dapat menang jika anak laki-laki ini tidak ikut sebuah kontes. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu ekspresi dari anak laki tersebut. Pada bagian ini anak laki tersebut sedang tersenyum dan memandang anak perempuan ini dengan senyuman ataupun ekspresi yang mempunyai makna seperti sedang meremehkan. Pada bagian ini merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui ekspresi, yaitu memandang sinis. Pada bagian ini termasuk makna konotatif karena merupakan sebuah representasi dari sebuah ekspresi, yaitu memandang rendah orang lain. No help from adults. Deal. It's cold, but together with you I feel warm. There's something special. Calling for people, calling for peace in this world. Pada bagian ini terdapat sebuah ikon berupa bentuk bintang yang merepresentasikan dari sebuah barrel. Together with you. Join the contest. No help from adults. Deal. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu berupa gestur tangan dari anak perempuan dan anak laki-laki yang sedang berjabat tangan. Mempunyai makna konotatif karena merupakan sebuah bentuk representasi dari kesepakatan oleh kedua belah pihak. Pada bagian ini disebut pesan nonverbal karena disampaikan melalui gestur tangan. Juga terdapat pesan nonverbal lainnya, yaitu ekspresi senyuman pada anak perempuan ini. Disebut sebagai pesan verbal karena disampaikan melalui ekspresi. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif, yaitu kebahagiaan atas kesepakatan terhadap persetujuan yang sudah dilakukan bersama. Disebut konotatif karena merupakan suatu bentuk kesenangan karena telah menyepakati sebuah kesepakatan. It's cold, but together with Don't join the contest.
No help from adults. Deal. It's cold but Terdapat sebuah simbol dari pohon Natal. Di sebelah sini ada sebuah pohon Natal yang sedang tersenyum, disebut sebagai simbol karena setiap orang mempunyai interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu makna. Pada bagian ini mempunyai makna, yaitu dalam merayakan suatu kedatangan Natal kita bisa merayakannya dengan bahagia. together with you, I feel warm. There's something special. Calling for people, calling for peace in this world. Lily John. I feel warm. There's something special. Calling for people, calling for peace in this world. Lily John. Terdapat pesan verbal di sini, yaitu seorang laki-laki dewasa mengucapkan "let eat" yang mempunyai makna "ayo makan". Pada di sini merupakan sebuah pesan verbal karena disampaikan melalui lisan. Disebut sebagai makna denotatif karena merupakan ucapan yang sebenarnya, yaitu ajakan untuk makan. Pada bagian ini terdapat juga pesan verbal lainnya, yaitu nearly done yang diucapkan oleh anak perempuan yang sedang merakit sebuah parol. Pada bagian ini disebut sebagai pesan verbal karena diucapkan melalui lisan. Disebut sebagai makna denotatif karena merupakan sebuah makna yang sebenarnya, bahwa dia hampir selesai dalam mengerjakan sesuatu. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu anak laki-laki ini yang sedang meminum susu coklat. Pada bagian ini merupakan sebuah pesan nonverbal karena disampaikan melalui ekspresi. Pada bagian ini termasuk ke dalam makna konotatif, yaitu representasi dari sebuah rasa kebahagiaan karena pada akhirnya setelah sekian lama mengerjakan sesuatu, akhirnya dia mampu untuk meminum susu coklat, memberikan kebahagiaan tersendiri baginya. Hey! Pada bagian ini terdapat sebuah parol yang berada di dalam sebuah karangan bunga. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif, yaitu merepresentasikan sebuah perayaan Natal yang mengingat akan suatu keabadian. Sedangkan parol yang tanpa karangan bunga sendiri mempunyai makna kedatangan Natal telah tiba, yaitu memperingati hari raya Natal. Oh, what are you doing? Let me help. Yes. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu ekspresi wajah perempuan ini yang sedang menatap anak laki-laki tersebut mempunyai makna konotatif, merupakan sebuah representasi dari
sebuah ekspresi, yaitu sedang mengawasi sesuatu. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu dua jari menunjuk ke arah anak laki-laki tersebut. Pada bagian ini merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah gestur tangan. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merupakan sebuah representasi dari pengawasan terhadap seseorang. Terdapat sebuah pesan verbal yang disampaikan oleh anak laki-laki berbaju hijau tersebut, yaitu "Don't worry, I'm good", mempunyai makna bahwa dia tahu kalau dia sedang diawasi dan dia tidak masalah dan tidak perlu dibantu. Mempunyai makna konotatif karena merepresentasikan rasa sedang diawasi. Pada bagian ini terdapat sebuah pohon Natal, merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah gambar visual, yaitu pohon Natal. Pada bagian ini merupakan pesan konotatif karena mempunyai makna berupa representasi dari keceriaan maupun kesenangan saat Natal tiba. Pada bagian ini terdapat sebuah indeks berupa HP yang dipegang oleh seorang ibu, yaitu merupakan indeks suatu sebab akan sebab terjadinya hasil foto, yaitu sebuah proses dalam melakukan pemotretan disebut sebagai indeks sebab karena merupakan penyebab dari terciptanya suatu foto. Pada bagian ini terdapat sebuah indeks sebab, yaitu HP berwarna kuning yang merupakan sebuah alat untuk melakukan pemotretan. Pose saat sedang ingin berfoto merupakan indeks akibat dari proses pemotretan tersebut. Pada bagian ini terdapat sebuah parol dengan hiasan karangan bunga. Pada bagian ini parol dengan hiasan karangan bunga merupakan sebuah bentuk dari pesan nonverbal, yaitu kedatangan suatu Natal. Disebut sebagai pesan nonverbal karena disampaikan melalui visual. Pada bagian ini parol tersebut merupakan sebuah bentuk simbol dari kedatangan Natal. Disebut sebagai simbol karena merupakan bentuk representasi dari datangnya Natal. Karangan bunga sendiri yang ada di samping boneka salju itu mempunyai makna, yaitu perayaan sebuah keabadian. Pada bagian ini juga terdapat sebuah ikon berupa boneka salju yang sedang bahagia. Disebut sebagai ikon karena merepresentasikan sebuah boneka salju. It's now time to announce the winner of this year. Pada bagian ini terdapat sebuah
ikon dari kontes parol. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif, yaitu sebuah bentuk representasi dari sebuah lokasi di mana parol kontes itu akan diumumkan. Mempunyai makna konotatif karena merupakan bentuk representasi sebuah tempat pengumuman parol kontes. And the winner is... Too loud? Pada bagian ini terdapat pesan verbal yang diucapkan oleh wanita di sebelah kiri, yaitu what happened, yang mempunyai makna denotatif, yaitu mempertanyakan apa yang sedang terjadi pada saat pengumuman mengapa tiba-tiba listrik mati. Pada bagian ini merupakan pesan verbal karena diucapkan melalui lisan, mempunyai makna denotatif karena merupakan ucapan yang sebenarnya. Pada bagian ini terdapat juga pesan verbal yang diucapkan oleh laki-laki yang berada di sini. Pada bagian ini laki-laki tersebut mengucapkan, yaitu did the lights go out, merupakan sebuah pertanyaan, apakah listriknya tiba-tiba padam. Mempunyai makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya, disebut sebagai pesan verbal karena disampaikan melalui sebuah lisan. Come on, let's go back home. Pada bagian ini terdapat pesan verbal yang diucapkan oleh voice over pria, yaitu come on, let's go back home, yang mempunyai makna berupa suatu ajakan untuk pulang. Pada bagian ini merupakan sebuah pesan verbal karena disampaikan melalui lisan. Merupakan sebuah pesan makna denotatif karena merupakan makna yang sebenarnya, yaitu sebuah ajakan pulang karena keadaan tiba-tiba berubah di mana listrik yang tadinya menyala tiba-tiba padam. Pada bagian ini terdapat sebuah simbol dari bintang Natal, mempunyai makna sebagai sebuah perayaan Natal. Pada bagian ini merupakan sebuah simbol karena interpretasi setiap orang berbeda-beda. Mempunyai makna yaitu bintang Bethlehem. Pada bagian ini terdapat sebuah indeks berupa akibat dari suatu sebab, yaitu sebabnya adalah matinya listrik. Merupakan sebuah bentuk indeks karena merupakan akibat dari kreativitas anak ini, yaitu menggunakan HP Oppo sebagai dengan cara memotret salah satu bagian dari pohon Natal saat menyala, lalu diperbesar untuk mewakili salah satu bagian dari pohon Natal agar pohon Natal terlihat menyala kembali.
terdapat pesan nonverbal di sini, yaitu orang-orang yang sedang menunjuk ke arah pohon Natal yang sudah menyala kembali. Pada bagian ini disebut pesan nonverbal karena merupakan sebuah bentuk gestur tangan yang menunjuk ke arah pohon Natal, mempunyai makna berupa rasa kagum ataupun penasaran ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, merupakan sebuah makna konotatif karena direpresentasikan melalui sebuah gestur tangan. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan verbal, yaitu voice over wanita yang sedang menyanyikan Christmas, it's Christmas, everything is fallen into place. Everything is fallen into place sendiri mempunyai makna, yaitu sesuatu yang awalnya tidak diinginkan berubah menjadi sesuatu yang diinginkan oleh suatu hal yang tidak diduga-duga atau tidak disangka-sangka. Merupakan sebuah makna konotatif karena merupakan sebuah kiasan dari suatu hal yang tidak terduga. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu ekspresi senyuman dari anak perempuan berbaju merah ini yang mempunyai makna, yaitu kebahagiaan. Disebut sebagai makna konotatif karena merepresentasikan rasa bahagia karena melihat pohon Natal yang telah menyala kembali. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu suatu gestur tangan yang menunjuk ke arah bintang dari pohon Natal tersebut yang ditunjuk oleh pria dewasa ini. Pada tangan di sebelah kiri yang sedang memegang sebuah parol mempunyai makna bahwa sebaiknya parol yang dimiliki oleh anak berbaju merah ini diletakkan di atas ujung pohon Natal agar pohon Natal terlihat menyala dengan sempurna. Pada bagian ini merupakan sebuah makna konotatif karena merupakan bentuk representasi dari sebuah pesan melalui gestur, yaitu meminta untuk meletakkan sebuah parol ke ujung pohon Natal. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu ekspresi senyuman dan arah mata anak perempuan berbaju merah ini yang sedang melihat ke anak laki-laki berbaju hijau. Pada bagian ini termasuk pesan nonverbal karena disampaikan melalui ekspresi. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merupakan sebuah bentuk representasi sebuah pesan melalui sebuah ekspresi yang mempunyai makna, yaitu bisakah kamu mewakilkan parolmu untuk diletakkan di atas pohon Natal. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal yang disampaikan oleh anak laki-laki berbaju hijau. Pada bagian ini terdapat sebuah gestur anggukan kepala yang mempunyai makna bahwa
dia menyetujui hal tersebut. Disebut sebagai pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah gestur. Mempunyai makna konotatif karena merepresentasikan sebuah pesan berupa persetujuan melalui gestur, yaitu anggukan kepala. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu ekspresi senyuman pada anak berbaju merah ini mempunyai makna konotatif, yaitu perasaan senang karena anak berbaju hijau, anak laki-laki berbaju hijau tadi telah menyetujui keinginannya. Pada bagian ini merupakan sebuah pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah ekspresi. Pada bagian ini merupakan makna konotatif karena merupakan sebuah bentuk representasi dari sebuah rasa senang akan persetujuan yang disetujui oleh anak laki-laki berbaju hijau tersebut. Pada bagian ini terdapat sebuah pesan nonverbal, yaitu sebuah parol yang mewakili suatu bintang Natal. Pada bagian ini termasuk pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah perwakilan. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif karena merepresentasikan sebuah perwakilan dari bintang Natal. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu tulisan "Happiness is a choice". Pada bagian ini disebut sebagai pesan nonverbal karena berbentuk tulisan. Pada bagian ini mempunyai makna konotatif karena merupakan bentuk sebuah representasi dari kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu sendiri bisa kita bentuk sendiri, di mana kita bisa memilih kebahagiaan itu sendiri. Merupakan sebuah makna konotatif karena mengandung kiasan bahwa kebahagiaan itu bisa kita pilih. Pada bagian ini terdapat pesan nonverbal, yaitu "This Christmas choose joy". Pada bagian ini disebut sebagai pesan nonverbal karena disampaikan melalui tulisan. Mempunyai makna konotatif karena merepresentasikan bahwa pada Natal ini kita bisa memilih kesenangan ataupun kebahagiaan kita sendiri. Disebut makna konotatif karena merepresentasikan suatu pilihan akan kebahagiaan. Pada bagian ini terdapat sebuah ikon berupa brand merek HP bernama Oppo. Tulisan Oppo di sini merupakan pesan nonverbal karena disampaikan melalui sebuah bentuk tulisan. Tulisan Oppo di sini mewakili suatu brand HP berupa Oppo. Demikian iklan kedua yang berhasil saya analisa pada kali ini. Kita akan lanjut kepada iklan yang ketiga setelah yang berikut ini.